Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, untuk pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Saat ini ya Tuhan, kembali kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami semakin dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 36 ayat 1-2. Tertulis demikian. Demikianlah harus bekerja Besalel dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan, keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan, untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Besalel dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan, keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya, untuk datang melakukan pekerjaan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak anak usia sekolah di negara kita yang mengalami stres dalam hidupnya. Hal ini disebabkan karena tuntutan dalam sistem pembelajaran di sekolah. Ditambah lagi dengan banyaknya orang tua yang menuntut anak-anaknya harus mempunyai nilai tinggi dalam semua mata pelajaran. Saking ingin anak-anaknya hebat di sekolah, para orang tua mewajibkan anaknya mengikuti les tambahan. Jadi hampir setiap hari, banyak anak yang aktivitasnya adalah belajar di sekolah dari pagi, kemudian lanjut les tambahan sampai sore atau malam hari. Keadaan ini sebenarnya memprihatinkan buat kondisi anak-anak. Beberapa anak yang pernah saya layani, ada yang mengalami stres berat, merasa kehilangan jati diri, malu, dan tidak ingin sekolah lagi karena merasa diri bodoh. Kita perlu menyadari saudara bahwa setiap orang dilahirkan dengan kemampuan atau talenta yang berbeda-beda. Tidak perlu memaksakan diri dan tidak perlu iri hati dengan orang lain sehingga harus menyamakan dengan mereka. Dalam Keluaran 36 ayat 1-2 ini kita membaca tentang Besalel dan Aholiab serta beberapa orang lainnya yang dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian sehingga tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus. Musa tidak diberikan karunia itu. Syukurlah saudara bahwa Musa bukan termasuk orang yang mau serba bisa dan serba tahu segalanya. Musa mengerti bahwa tidak semua harus ia tahu dan ia tidak perlu ahli dalam segala hal. Sikap yang demikianlah yang perlu kita contoh dari Musa dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menyadari bahwa Tuhan memberikan kepada kita masing-masing karunia yang berlain-lainan. Jadi tidak perlu rendah diri dan tidak perlu iri hati. Fokuslah pada kelebihan yang kita miliki dan bersyukurlah kepada Tuhan untuk diri kita apa adanya. Jalani hidup kita sesuai dengan panggilan Tuhan. Dalam Keluaran 35 ayat 25-26 tertulis, setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. Tuhan menaruh keahlian yang berbeda-beda kepada pria dan wanita dan kepada tiap-tiap orang. Jangan kita selalu merasa ingin menang dan lebih hebat dari orang lain. Di samping itu saudara, sekali lagi jangan kita merasa kurang dan bodoh. Tuhan memberikan kepada kita karunia yang khusus yang dapat kita pakai dan gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 6 bagian A dikatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengetahui hal ini,
maka jangan kita iri hati dengan kelebihan orang lain. Bersyukurlah untuk apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan fokuslah mengembangkan diri kita dengan talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang talentanya hanya 1, jangan merasa iri hati dengan yang talentanya 5. Bersyukurlah selalu, saudara. Ingatlah bahwa yang bertalenta 5 juga punya tanggung jawab yang lebih besar daripada kita yang misalnya bertalenta 1. Bersyukurlah selalu, saudara, untuk diri kita. Tuhan itu baik dan sangat baik. Kita perlu banyak bersyukur, saudara, setiap hari. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yang seringkali kita tidak sadari dan kita tidak syukuri. Mari bersyukur, saudara. Dengan bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, hati kita penuh sukacita, dan tubuh kita sehat secara jasmani, karena berkat dan damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu saat ini yang sudah kami dengar, mengajarkan kepada kami untuk tidak iri hati dengan kelebihan yang dimiliki orang lain, tidak membandingkan diri kami, tapi bersyukur atas apapun yang Tuhan berikan kepada kami. Setiap karunia dan talenta yang Tuhan anugerahkan untuk kami pakai, kami mau gunakan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak mau kecewa, putus asa. Kami tidak mau merasa rendah diri, merasa bodoh, karena Tuhan mengaruniakan kami karunia yang luar biasa, yang Tuhan kehendaki agar kami pakai dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik ya Tuhan, dan Engkau selalu melimpahkan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami spesial di mata-Mu. Kami ini berharga dan mulia, dan Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk diri kami yang Tuhan sudah jadikan apa adanya. Malam ini Tuhan, kami mohon berkat perlindungan-Mu atas setiap kami. Berkati kami dalam tidur kami malam ini. Berikan tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Jamah ya Tuhan setiap dari kami yang sedang dalam keadaan sakit. Berikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna daripada-Mu. Kuatkanlah yang lemah, hiburkanlah yang susah, dan berikanlah pertolongan-Mu ya Tuhan atas setiap mereka yang sedang dalam masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Kami percaya, kami terima jawaban doa. Kami berkemenangan karena Tuhan menolong kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.